Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 19 Oktober 2020 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema atau pokok pikiran yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi bahagia yang haus dan lapar. Tema ini dilandasi dari firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 6 yang berbunyi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, haus dan lapar dan haus adalah tanda kebutuhan dasar kehidupan manusia yang harus dipenuhi. Haus akan minuman bukan sekedar memuaskan, tetapi memang minuman air merupakan kebutuhan hidup. Lapar akan makanan bukan sekedar enaknya saja, tetapi makanan itu adalah kebutuhan utama untuk kehidupan ini. Orang akan sakit dan bisa mati tanpa makan dan minum. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang rupa-rupa kebahagiaan dalam Matius pasal 5 atau kita kenal dengan khotbah di bukit. Dan salah satu kebahagiaan bila kita lapar dan haus akan kebenaran. Salah satu kebahagiaan itu haus dan lapar akan kebenaran. Firman Tuhan hari ini menyebutkan haus dan lapar yang bukan air sejuk dan bukan makan enak untuk jasmani kita, tetapi akan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan ini menyebutkan dan menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah kebutuhan utama kehidupan. Bukan kehidupan duniawi ini saja, tetapi justru kehidupan abadi. Kita bisa lihat haus dan lapar banyak orang bukan air dan bukan nasi untuk jasmani, tetapi haus dan lapar akan sesuatu, seperti haus dan lapar akan hiburan, akan rekreasi, akan konser musik. Ketika konser musik digelar, orang berjubel hadir. Banyak orang tidak lagi peduli dengan protokol kesehatan di situ. Kenapa? Itulah desakan haus dan lapar akan hiburan. Begitu juga belanja di toko, di mall. Orang bisa berjubel di sana. Kita lihat ketika PSBB dilonggarkan waktu yang lalu, maka pada akhir pekan terjadi kemacetan menuju daerah wisata Puncak Bogor. Macet, mobil berjubel. Itulah desakan haus dan lapar akan rekreasi. Mungkin saudara-saudari mempunyai pengalaman bagaimana dengan bioskop yang diizinkan beroperasi. Apakah terlihat juga di sana haus dan lapar akan tontonan? Banyak haus dan lapar yang lain bagi sebagian orang. Tetapi kali ini kita mendengarkan bagaimana dengan lapar dan haus akan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, wabah COVID-19 telah merubah cara hidup kita. Kerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, tinggal di rumah, dan selanjutnya. Saudara-saudari, minggu yang lalu
tanggal 11 Oktober 2020, saya mendapat kesempatan melayani ibadah minggu on-site, ibadah minggu di gereja di GKI Kebun Bawang, Tanjung Priok. Rupanya mereka sudah beribadah minggu on-site di gereja. Dari kehadiran pengunjung, sungguh-sungguh sangat terlihat kerinduan bersekutu. Setiap pengunjung memang harus cuci tangan, yang disediakan fasilitas cuci tangan. Di pintu masuk, suhu tubuh diukur. Dalam arti yang tidak memenuhi ketentuan, mohon tidak memasuki ruang ibadah. Dan tempat duduk diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Terasa sekali kerinduan semua pengunjung untuk bersekutu di dalam ibadah. Baik sebelum ibadah dimulai, masing-masing memberikan senyum dan kerinduan untuk bertegur sapa. Tetapi sangat terbatas karena masing-masing menjaga jarak. Demikian juga setelah usai kebaktian, disarankan agar langsung meninggalkan tempat ibadah. Walaupun dirasakan ada kerinduan untuk berbincang, ngobrol, bertegur sapa, dan semua menahan diri mematuhi saran untuk meninggalkan tempat ibadah, dan terlihat mereka pulang dengan rasa dipuaskan walaupun dalam keterbatasan. Itulah salah satu yang disebut dalam tema kita berdasarkan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 6 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Dari awal sampai akhir ibadah itu, terlihat jiwa yang haus, lapar, akan pemeliharaan Tuhan, akan firman Tuhan, akan berkat Tuhan, haus dan lapar akan persekutuan dengan sesama dan di dalam Tuhan. Dalam ibadah itu, kita angkat pujian, mengaku dosa, menerima berita anugerah pengampunan dosa, menerima merenungkan firman Tuhan, menaikkan doa syafaat, dan akhirnya menerima berkat Tuhan. Dan tentu di atas semua itu, Roh Kuduslah yang bekerja memuaskan lapar dan haus umatnya akan kebenaran. Semua itu ungkapan syukur akan pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan jiwa, roh, dan tubuh jasmani kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam ibadah bersama on-site, kita mengaminkan berita Injil yang dibacakan. Kita aminkan dengan menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Secara online, nyanyian haleluya ini tidak terdengar suara kebersamaan kita. Betapa indahnya berkat Tuhan yang disampaikan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan seterusnya. Dan kita sambut bersama dengan menyanyikan haleluya, 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 amin, amin, amin. Nyanyian mengaminkan dengan haleluya, amin ini, kita boleh mendengar di sebelah kita, di depan kita, suara bersama-sama sebagai luapan syukur atas kehadiran kita bersama di hadirat Tuhan. Tetapi pada saat kita ibadah online, kita hanya mengungkapkan, menyanyikan, mungkin juga ala kadarnya saja. Tuhan Yesus sudah menyatakan jalan kebenaran
dan hidup, yaitu dirinya sendiri dalam karya dan dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kemarin Minggu tanggal 18 Oktober ini, GKI Kuitang merayakan perjamuan kudus, walau secara online. Begitulah Yesus telah membagikan makanan dan minuman kebenaran untuk hidup yang kekal bagi kita. Adakah kerinduan kita? Adakah lapar dan haus kita akan kebenaran yang sudah dikerjakan, yang sudah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus, dalam pengajarannya, dalam khotbahnya, dalam mujizatnya, sampai dia pertanggungjawabkan kebenaran itu di atas kayu salib dengan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Saudara-saudari, kita bersyukur kita sudah menerima kebenaran ini, yaitu dalam diri Tuhan Yesus, dalam kehidupan dan dalam karyanya. Mari kita renungkan sejenak dengan pokok ini. Pertama, bagi saudara, apa arti lapar dan haus akan kebenaran itu? Kedua, apa yang saudara lakukan untuk memenuhi lapar dan haus akan kebenaran itu? Yang ketiga, selain kebenaran akan firman Tuhan, masih adakah lapar dan haus saudara akan sesuatu yang lain? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan hidup kami, juga kehidupan abadi oleh Gembala kami yang baik, Yesus Kristus. Kami tidak kekurangan dalam kehidupan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami berdoa pada saat ini dalam situasi dunia dan masyarakat kami, bagi tenaga medis, rumah sakit, relawan bersama pemerintah. Kiranya Tuhan berkati rencana mereka yang berusaha mengatasi wabah COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19 dan yang menderita berbagai penyakit. Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka oleh tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dan juga berkati obat-obat yang mereka konsumsi. Berkati gereja Tuhan yang hadir di tengah bangsa-bangsa sebagai perpanjangan tangan Tuhan, agar mampu membawa kasih dan kebenaran yang dibutuhkan umat manusia. Berkati kehadiran GKI, khususnya GKI Kuitang, agar mampu menghadirkan jalan kebenaran dan hidup untuk kehidupan baik di dunia ini maupun di rumah Bapa di sorga. Dengarkan dan kabulkan doa ini yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.